Syekh Abdul Rauf Singkal. Nama asli beliau adalah Amiduddin Abdi Rauf, terkenal dengan nama Syekh Abdul Rauf Singkal karena dilahirkan di daerah Singkal, Banda Aceh tahun 1615. Beliau adalah ulama besar Banda Aceh, tokoh penting dalam penyebaran agama Islam dan guru dari banyak ulama dan penyebaran ajaran Syariah. Perjalanan menuntut ilmu dari beliau yang paling terkenal adalah kesungguhannya mengunjungi pusat-pusat pendidikan sepanjang jalur perjalanan antara Yaman dan Mekah. Beliau kemudian bermukim di Mekah dan Madinah untuk menuntut berbagai macam ilmu antara lain seperti tafsir, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Ketokohan beliau dengan ajaran Syariah yang dikembangkannya mendapat pengakuan dari pemerintah Kerajaan Aceh pada masa Sultanat Syafituddin Tazul Alam. Beliau diangkat menjadi mufti, pemberi fatwa, dan ajaran Syariah menjadi ajaran resmi kerajaan. Sepanjang hidupnya beliau adalah menghasilkan 21 karya tulis yang terdiri dari kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Pada tahun 1693 beliau wafat. Beliau dimakamkan di Kuala Muara, Banda Aceh. Kedua, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Martapura, Kalimantan pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah atau 19 Maret 1710 Masehi. Beliau adalah ulama terkemuka dan karismatik di Kalimantan Selatan. Ia tokoh yang gigih dalam mempertahankan aliran Ahlussunnah wal Jamaah dan bermadzhab Syafi'i. Beliau penasihat atau mufti Kesultanan Banjar dan penulis yang produktif. Tahun 1745 sampai 1778, Sultan Tamjidullah menghadiahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebuah tanah kosong berupa hutan belukar. Di tanah tersebut dibangun tempat tinggalnya, pesantren yang lengkap dengan masjid, perpustakaan, rumah-rumah pemondokan, dan ruang-ruang pengajian. Selain mendidik para santri, beliau juga aktif menjalankan dakwah di setiap tempat hingga ke pelosok-pelosok desa. Semangat kehidupan beragama menjadi tumbuh dan meningkat. Atas usulnya kepada Sultan, di Kesultanan Banjar diberlakukan hukum Islam. Beliau juga aktif menulis sampai masa tuanya. Di antara karya-karyanya adalah Kitab Sabil Al-Muhtadin, Jalan bagi orang yang mendapat petunjuk, Kitab An-Nikah, Kitab Nikah, Kitab Al-Faraid, Kitab tentang tata cara pembagian waris, dan lain-lain. Syekh Nuruddin Araniri. Beliau dilahirkan sekitar pertengahan kedua abad ke-16 di Ranir, dekat Surat, Gujarat, India. Beliau adalah seorang ulama besar Aceh Darussalam dan bertindak sebagai mufti pemberi fatwa. Beliau bukan asli berasal dari Aceh, namun beliau memiliki jasa besar dalam pengembangan dan penyiaran Islam di daerah tersebut. Beliau memberikan pengajaran kepada orang-orang yang datang dari berbagai pelosok Indonesia dari Asia Tenggara. Beliau dikenal sebagai ulama yang produktif, menghasilkan karya-karya besar dalam ilmu-ilmu agama Islam. Ia banyak menulis kitab-kitab dalam masalah fikih, hadis, tafsir, tauhid, sejarah, mistik, dan filsafat. Beliau wafat tanggal 27 Zulhijjah 1069 Hijriah atau 21 November 1658. 4. Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani. Nama asli beliau adalah Muhammad Yusuf. Beliau lahir pada tanggal 3 Juli 1626 di Monconglo, Goa, Sulawesi Selatan. Beliau adalah seorang ulama yang disegani, khususnya di Makassar dan Banten. Beliau pernah bertindak sebagai mufti, pendiri ajaran, dan penulis yang menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu agama Islam. Beliau pun sangat dekat dengan penguasa dan masyarakat Banten, Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau penerus perjuangan 3 orang ulama yang membawa Islam dari Minangkabau, yaitu Abdul Makmur Khatib Tunggal, Datori Bandang, Sulaiman Khatib Sulung, Datori Tiro, yang berhasil mengislamkan Raja Goa dan Talo pada tanggal 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah atau 22 September 1605. Pada masa akhir perjuangannya di Sulawesi Selatan, beliau menghabiskan hidupnya di dunia tasawuf. Masalah inilah yang mendorong dirinya untuk meninggalkan Makassar pada tanggal 22 September 1645.
Selain untuk memperdalam tasawuf, juga untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Beliau tidak hanya berjasa dan berpengaruh di Makassar, beliau pun berjasa dan berpengaruh dalam perkembangan agama Islam di Banten. Di Banten, Syekh Yusuf diangkat sebagai mufti sekaligus sebagai panglima perang melawan Belanda. Ketika Sultan ditangkap, beliau bergerilya dengan sejumlah pasukannya dan mendirikan sebuah benteng yang menyulitkan Belanda untuk menangkapnya. Namun, akhirnya pada tanggal 12 September 1684, beliau tertangkap dan diasingkan ke Sri Lanka. Pada tahun 1693, beliau dipindahkan ke Afrika Selatan. Di dua tempat tersebut, beliau pun berjasa dan mengajarkan Islam. Dan beliau wafat di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1969. Syekh Abdul Rauf Singkal bermukim di Mekah dan Madinah untuk apa? Syekh Abdul Rauf Singkal bermukim di Mekah dan Madinah untuk menuntut berbagai macam ilmu antara lain seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Digunakan untuk apa tanah kosong yang diberikan Sultan Hamidullah untuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Di tanah tersebut dibangun tempat tinggalnya pesantren yang lengkap dengan masjid, perpustakaan, rumah-rumah pemondokan, dan ruang-ruang pengajian. Siapa orang yang berasal dari India tetapi memiliki jasa besar dalam pengembangan dengan penyiaran Islam di Aceh? Syekh Nuruddin Araniri. Siapa penerus perjuangan tiga orang ulama yang membawa Islam dari Minangkabau? Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Batani. Para penyebar Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Yang pertama ada Syekh Abdul Rauf Singkal, yang kedua Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang ketiga Syekh Nuruddin Araniri, yang keempat Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Batani. Syekh Abdul Rauf Singkal adalah ulama besar Banda Aceh, tokoh penting dalam penyebaran agama Islam dan guru dari banyak ulama dan penyebaran ajaran Syariah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama termuka dan karismatik di Kalimantan Selatan. Jasanya sangat besar dalam penyebaran Islam melalui jalur pendidikan pesantren pertama di Kalimantan, kegiatan dakwah sebagai mufti Kesultanan Banjar, dan aktif menulis kitab-kitab. Syekh Nuruddin Araniri adalah seorang ulama besar Aceh pada masa Kesultanan Aceh Darussalam dan bertindak sebagai mufti atau pemberi fatwa. Beliau dikenal sebagai ulama yang produktif menghasilkan karya-karya besar dalam ilmu-ilmu agama Islam. Ia banyak menulis kitab-kitab dalam masalah fikih, hadis, tafsir, tauhid, sejarah, mistik, dan filsafat. Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Batani, penerus perjuangan tiga orang ulama yang membawa Islam dari Minangkabau, yaitu Abdul Makmur Khotib Tunggal, Datori Bandang, Sulaiman Khotib Sulung, Datori Tiro, yang berhasil mengislamkan Raja Goa dan Talo pada tanggal 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah atau 22 September 1605. Ia pun bertindak sebagai mufti, pendiri tarekat, dan penulis yang menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu agama Islam.